Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Olivia Carolina. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan mode pembelajaran MOOC. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment video ini. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Oh ya, pertama-tama sebelum kita masuk ke proses pelaksanaan pembelajaran, ada baiknya kalian mengetahui terlebih dahulu apa itu mode pembelajaran MOOC dan sintak-sintak yang ada pada mode pembelajaran MOOC serta kelebihan dan kekurangan mode pembelajaran MOOC. Untuk materi tentang mode pembelajaran MOOC, kalian bisa klik link di bawah ini. Saya akan taruh link di description box untuk penjelasan tentang mode pembelajaran MOOC. Oke, baiklah, langsung saja kita akan melakukan pelaksanaan dari mode pembelajaran MOOC. Sebelumnya saya mohon maaf karena di sini saya sendirian di rumah, jadi saya tidak bisa atau tidak ada murid, sehingga saya akan melakukan peran ganda dengan berperan sebagai seorang guru dan seorang siswa. Mungkin kalian bisa memaklumi dan tonton terus video ini. Keep for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini sebelum pelajaran dimulai, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Anis, Bonek, Cici, Nana, Saiful, Nina. Oke, ada semua ya. Oke, lanjut ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang termokimia. Seperti yang sudah Ibu bilang minggu lalu, bahwa minggu ini kita akan belajar tentang termokimia dengan submateri reaksi eksoterum dan endoterum. Apakah kalian sudah belajar tentang termokimia di rumah? Belum ya? Ya. Ada yang tahu apa itu termokimia? Coba angkat tangan. Siapa yang tahu apa itu termokimia? Oke, Ibu akan meluruskan ya. Termokimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kalor atau panas dalam reaksi kimia. Termokimia, termo artinya panas dan kimia artinya ilmu kimia. Jadi termokimia ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kalor atau panas dalam reaksi kimia. Mengerti? Mengerti, Bu? Oke. Kemudian ada yang tahu apa itu reaksi eksoterum? Oke. Sebelumnya Ibu akan membagikan terlebih dahulu ya modul LKPD pembelajaran supaya kalian bisa membaca dan menyimak dengan baik pembelajaran hari ini. Silakan dibaca ya. Oke, ada yang tahu reaksi eksoterum dan endoterum? Ada yang tahu? Oke. Ibu akan membantu meluruskan ya, bahwa reaksi eksoterum itu adalah reaksi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, dari misalkan sistem itu di dalam sebuah lingkaran. Sistem akan membebaskan kalor menuju lingkungan, sehingga delta H pada sistem akan berkurang. Maka nilai delta H pada reaksi eksoterum akan bernilai negatif. Nah, reaksi ini membebaskan kalor. Dalam artian reaksi ini membebaskan kalor menyebabkan suhu akan naik atau berubah menjadi panas. Nah, kemudian reaksi endoterum adalah reaksi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, atau biasa disebut sebagai reaksi penyerapan kalor. Nah, kita misalkan lagi sebuah lingkaran itu sistem, di mana
sistem itu akan menyerap kalor yang ada pada lingkungan, sehingga delta H pada sistem akan bertambah karena dia menyerap kalor. Nah, dari penyerapan itu menyebabkan suhunya akan turun. Oke, sudah paham? Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut tentang diagram tingkat energi reaksi eksoterm. Di dalam reaksi eksoterm ini, diagram reaksinya di mana reaktan itu akan lebih tinggi daripada produk. Nah, jadi delta H-nya negatif atau sama dengan H produk kurang dari H reaktan. Kemudian diagram tingkat energi endoterm di mana energi dari reaktan itu lebih rendah daripada produk atau delta H-nya sama dengan positif, di mana H produk itu lebih besar dari H reaktan. Mengerti sampai sini? Oke, kemudian jika mengerti, coba kalian perkirakan atau berikan dugaan awal. Kalian buat seperti tabel. Ibu akan berikan contoh dari reaksi eksoterm dan endoterm. Kalian kelompokkan yang mana termasuk reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang pertama, reaksi antara barium hidroksida atau BaOH 2 kali dan kristal amonium klorida NH4Cl. Kemudian reaksi antara Aquades plus asam sitrat, kemudian HCl plus magnesium, kemudian Aquades plus NaOH, kemudian kalium oksida atau kapur dengan H2O. Coba kalian kelompokkan terlebih dahulu yang mana termasuk reaksi eksoterm dan endoterm. Beri waktunya 5 menit ya. Oke, apakah sudah selesai? Jika sudah selesai, kalian simpan terlebih dahulu. Kita akan melakukan sebuah percobaan yang akan membuktikan apakah dugaan sementara kalian atau tabel yang kalian buat itu benar, yang mengatakan reaksi-reaksi tersebut, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Ibu akan membacakan alat dan bahan yang akan kita gunakan ya. Silakan dipersiapkan. Alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan berupa air mineral atau air putih, air berwarna, lilin, korek api, logam atau koin, kemudian piring, kemudian pengaduk atau sendok, kemudian cangkir, kemudian deterjen bubuk. Kalian sudah siapkan semua? Sudah Bu, oke. Silakan ditaruh di mejanya masing-masing. Kita akan melakukan percobaan ya. Sebelum melakukan percobaan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu cara kerja dari percobaan ini. Pertama kita akan membuat dua reaksi. Reaksi yang pertama kita akan gunakan piring, korek api, lilin dan juga koin, dan kemudian kita gunakan air berwarna. Kita masukkan koin ke dalam piring, kemudian kita tambahkan dengan air berwarna. Setelah itu baru kita tutup menggunakan gelas bening. Kemudian reaksi yang kedua kita akan gunakan gelas bening, pengaduk, kita masukkan air mineral ke dalam gelas bening dan kita tambahkan deterjen bubuk sebagai pengganti dari kapur atau CaO. Kita ganti dengan deterjen. Oke, langsung saja ya, karena alat-bahannya sudah ada. Kita akan melakukan uji coba atau praktikum sederhana menggunakan untuk membuktikan reaksi eksoterm dan endoterm.
Kita akan memulai percobaan pertama reaksi eksoterm dan endoterm. Silakan kalian praktekkannya, oke? Ini saya akan berperan sebagai murid untuk mempraktekkan langsung ya. Karena saya tidak ada murid, jadi saya berperan sebagai murid. Oke, pertama kita gunakan piring, kemudian ada koin kita taruh, kemudian kita masukkan air berwarna ke dalam piring. Tambahkan sampai koin yang ada dalam piring tenggelam. Oke. Oke, kelihatan? Oke, koinnya sudah tenggelam ya. Lihat, oke. Kemudian kita taruh lilin di tengah-tengah. Kita nyalakan apinya. Ya. Kita nyalakan apinya. Terus langkah kedua kita tutup menggunakan gelas. Tuh, bisa dilihat kan? Bisa kalian lihat bahwa air yang ada di luar gelas akan masuk ke dalam gelas ini. Karena apa? Air yang di luar gelas itu termasuk lingkungan. Reaksi yang terjadi pada percobaan ini adalah reaksi endoterm karena sistem menyerap kalor. Menyerap air yang ada di luar gelas. Air yang ada di luar gelas ini merupakan lingkungan dan gelas di dalam gelas ini berupa sistem. Dia akan menyerap air yang ada di lingkungan sehingga suhunya menjadi turun. Karena reaksi yang terjadi adalah reaksi endoterm. Kemudian kita akan melanjutkan reaksi atau percobaan yang kedua. Percobaan kedua kita ambil gelas, kita masukkan airnya setengah saja, kita kira-kira kita masukkan. Kemudian kita masukkan deterjen bubuk atau kapur. Jika kalian ada kapur di rumah, kalian bisa menggunakan kapur. Karena di rumah ini tidak ada kapur, jadi kita bisa ganti menggunakan deterjen bubuk. Atau jika kalian di laboratorium bisa menggunakan CaO ya. Kita masukkan sekitar 2 sendok makan deterjen bubuk ke dalam air. Atau kira-kira saja ya, perkiraannya sekitar 70 gram deterjen bubuk. Oke, kita masukkan, kita aduk ya, Nah, reaksi yang terjadi adalah reaksi eksoterm karena pada reaksi ini perpindahan kalor dari sistem menuju lingkungan, dimana seperti yang kita tahu saat kita mencuci baju atau mencuci pakaian, tangan kita akan terasa panas jikalau memakai deterjen bubuk. Itu merupakan adanya reaksi eksoterm yang terjadi, sehingga suhu yang terjadi akan naik, suhu pada air akan naik. Itulah membuat tangan kita panas. Nah, bisa dirasakan agak terasa panas ya. Bisa kalian coba di rumah ini. Jadi reaksi yang terjadi adalah reaksi eksoterm. Nah, setelah itu sudah keduanya, kita akan lanjut lagi. Oke, selanjutnya saya akan berperan sebagai seorang guru. Oke, baiklah anak-anak, apakah sudah selesai percobaan yang telah kalian lakukan tadi? Oke.
dari percobaan kalian lakukan, coba buat tabel tadi, coba kalian lihat tabel yang kalian buat tadi apakah sudah benar, bahwa reaksi-reaksi yang Ibu sebutkan tadi termasuk reaksi kapur barus dengan H2O atau air termasuk benar yang telah kalian buat, apakah sudah benarnya. Coba kalian lihat, coba kalian buat tabel perbandingannya, tabel gambaran awal kalian dengan tabel sesudah kalian praktikum, ya. Kemudian kalian hubungkan atau kalian bandingkan, ya, apa perbedaannya yang terjadi dengan konsep awal kalian dengan praktikum yang telah terjadi. Oke. Kemudian saya akan berperan sebagai seorang murid. Baiklah Bu, pada tabel yang kami buat, tabel yang saya buat tadi, bahwa benar reaksi detergen bubuk atau kapur barus ini merupakan reaksi eksoterum. Nah, kemudian pada percobaan ini juga benar bahwa ini reaksi endoterum. Tabel yang kami buat, Bu, ada salah satu yang salah. Kami menyebutkan bahwa HCl dan Mg itu merupakan reaksi endoterum, padahal itu reaksi eksoterum. Nah, jadi sekarang kami bisa membedakan yang mana reaksi eksoterum dan reaksi endoterum. Baiklah, kemudian kami akan menjelaskan tahap awal menjelaskan dari pradugaan awal kami dengan praktikum yang telah dilaksanakan. Nah, dari pradugaan awal ada beberapa contoh reaksi yang telah Ibu sebutkan dan kami membuat tabelnya salah. Jadi setelah dilakukannya percobaan atau melakukan reaksi, bahwa kami mengetahui yang mana yang salah dan mana yang benar. Jadi kami bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang merupakan reaksi eksoterum dan yang mana merupakan reaksi endoterum. Kemudian kami bisa mengetahui bahwa reaksi eksoterum itu adalah reaksi perpindahan kalor dari sistem menuju lingkungan, di mana kata Ibu tadi, kalau kita umpamakan sistem itu di dalam sebuah lingkaran, sistem akan membebaskan kalor ke lingkungan, sehingga delta H pada sistem akan negatif dan suhu pada suatu percobaan atau suatu reaksi akan naik. Kemudian reaksi endoterum adalah reaksi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem atau penyerapan kalor. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa misalnya kita misalkan sistem di dalam sebuah lingkaran, sistem akan menyerap kalor yang ada pada lingkungan, sehingga delta H pada sistem akan bertambah karena dia menyerap atau bertambah, ya. Nah, jadi karena dia menyerap tadi, jadi suhu yang terjadi pada suatu reaksi akan turun. Kami sudah jelas mengenai contoh-contoh juga tentang contoh reaksi endoterum itu berupa reaksi BaOH 2 kali dan NH4Cl, kemudian reaksi Aquades plus asam citrat. Kemudian reaksi eksoterumnya berupa HCl plus magnesium, kemudian Aquades plus NaOH itu merupakan reaksi eksoterum. Kemudian contoh dari tadi itu kalium oksida atau kapur atau plus H2O atau kita ganti dengan detergen bubuk, ini merupakan reaksi eksoterum. Dan ini reaksi endoterum. Baiklah, demikianlah paparan yang telah kami jelaskan, Bu. Terima kasih. Mohon bimbingannya jika ada salah. Baiklah, sekarang saya akan berperan sebagai seorang guru. Baiklah anak-anak, benar bahwa apa yang telah kalian lakukan praktikum tadi sudah benar, bahwa reaksi
antara lilin dengan air menggunakan koin itu merupakan reaksi endoterm, sedangkan reaksi antara H2O dengan deterjen bubuk atau kapur barus itu merupakan reaksi eksoterm. Itu sudah benar. Dan kalian juga sudah bisa membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, yang mana merupakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Kalian juga bisa mengetahui contoh-contoh dari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Dan juga kalian bisa menjelaskan ya tentang diagram tingkat energi reaksi eksoterm dan endoterm, yang mana reaksi eksoterm itu reaktannya akan lebih tinggi daripada produk. Jadi delta H-nya adalah negatif. Nah, kemudian di diagram tingkat energi endoterm, reaktannya akan lebih rendah daripada produk, sehingga delta H reaksinya akan plus. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian kerjakan tugas yang ada di LKPD kalian. Kemudian kalian kumpulkan itu di minggu depan ya. Minggu depan kita akan membahas tentang reaksi termokimia. Kita akan membahas masih mengenai submateri termokimia, tentang perubahan entalpi dan lainnya. Oke, hari ini sudah mengerti semua? Sudah Bu? Oke. Jika sudah mengerti, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ibu cukupkan sampai sini. Ibu mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian, karena kita sama-sama manusia biasa. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, silakan pulang. Kalian baru pulang, silakan kerjakan tugas tadi di rumah, PR tadi di rumah. Kemudian kalian pelajari lagi ya materi reaksi eksoterm dan endoterm, itu akan Ibu keluarkan di soal ujian tengah semester kalian. Baiklah, terima kasih telah itulah tadi pelaksanaan dari model pembelajaran MOR dengan materi termokimia dari submateri reaksi eksoterm dan endoterm. Mohon maaf sekali lagi karena saya tidak ada murid, jadi kalian perlu menonton video ini dari awal sampai akhir agar mengerti. Semoga kalian paham dengan proses pelaksanaan model pembelajaran MOR. Terima kasih, jangan lupa di like, comment, and subscribe dan share ke semua sosial media kalian. Kemudian terima kasih telah menonton dan jangan lupa stay di rumah, stay safe, sehat selalu dan jangan. Terima kasih telah menonton videonya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.